Kita masuk di segmen terakhir. Saya akan minta pernyataan penutup dari masing-masing panelis dan juga narasumber utama kita pada malam hari ini. Saya mulai dulu dari Faiz terlebih dahulu. Silakan Faiz. Baik, terima kasih banyak Kak untuk kesempatannya. Mungkin closing statement dari saya, kalau tadi Bapak Andra Soni dan Mbak Dimyati sudah terpilih secara fantastis, saya rasa sudah bukan waktunya lagi glorifikasi hal tersebut gitu. Wujudkan segala janji-janji Bapak, karena hari ini kondisinya adalah ketimpangan wilayah, akses pendidikan, infrastruktur, itu di Banten yang harus dikejar gitu Pak. Ibu saya kebetulan orang Banten, jadi saya merasakan banyak betul bagaimana daerah Banten ini masih tertinggal dengan beberapa wilayah di sekitaran metropolitan juga megapolitan Jakarta gitu Pak. Sama yang terakhir mungkin dari segala hal yang kita tahu bagaimana kedekatan Bapak dengan kekuasaan hari ini, harusnya itu menjadi salah satu tolak ukur penting bahwa hari ini Bapak dipilih oleh rakyat. Jangan sampai Bapak melukai dan juga melupakan bahwa hari ini Bapak dipilih oleh rakyat, jadi setiap kebijakan publik ya harusnya melibatkan publik, bukan melibatkan elit. Itu sih Pak, mungkin closing statement dari saya. Oke, langsung berlanjut ke Pak Fahmi, silakan. Saya kira malam hari ini saya mengatakan bahwa Banten harus maju bersama-sama, berkolaborasi, partisipasi masyarakat, stakeholder, para alim ulama, semuanya kita bersama-sama maju untuk bagaimana mengawal proses pembangunan yang sudah disiapkan dalam visi misi RPJMD-nya Pak Gubernur bersama-sama untuk kita dorong. Oke. Sehingga harapan ke depan, 5 tahun ke depan tentunya Banten bisa sejajar dengan seluruh provinsi-provinsi lain, khususnya adalah ibu kota Jakarta. Oke, terakhir Bang Hensat, silakan Bang Hensat. Pak Prabowo kemarin mengatakan rakyat menunggu hasil kerja gitu ya. Jadi artinya saya rasa itu juga jajaran di bawahnya harus mengikuti apa kata Pak Prabowo. Tapi saya akan menghibahkan waktu saya ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin juga bisa jadi closing statementnya Pak Gubernur. Oke. Pak Gubernur, sampai di titik apa Anda merasa berhasil dan sampai di titik apa Anda merasa gagal sebagai gubernur? Nah, boleh langsung silakan dijawab Bang Andra sebagai sekaligus closing statement. Ya, alhamdulillah saya hadir di sini. Pertama, dari sisi waktu yang sangat terbatas, saya menyempatkan hadir di sini karena saya menyadari ekspektasi masyarakat kepada saya, baik yang memilih maupun tidak memilih saya, itu tinggi. Kenapa? Karena masyarakat Banten sangat taat dengan konstitusi. Bahwa secara de facto, secara de jure, saya dengan Pak Dimyati telah terpilih dan kemudian telah dilantik oleh Presiden menjadi Gubernur Banten. Yang kami jalankan adalah upaya-upaya bagaimana memaksimalkan kerja-kerja terkait dengan apa yang pernah kami janjikan. Kami janjikan sekolah gratis, kami telah laksanakan sekolah gratis. Masukan dari Faiz tadi bagaimana kualitasnya juga harus dijaga, insya Allah itu akan kami lakukan. Kemudian kami berjanji tentang membangun jalan desa, perlahan-lahan kami lakukan. Dan tentu akhirnya timbul pertanyaan, apakah kami sudah bisa dinilai setelah 6 bulan berjalan? Tentu apa yang saya sampaikan oleh Mas Bang Hensat tadi, di titik mana kita disebut berhasil. Saya tidak pernah akan bisa mengatakan bahwa saya akan berhasil, saya sudah berhasil atau tidak. Tapi yang ingin saya laksanakan adalah apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya pikirkan, yang bermanfaat bagi masyarakat dan kewenangannya saya miliki, itu ingin saya laksanakan. Tentu tantangannya pasti tidak mudah ya. Banyak hal-hal tadi yang Mas Hensat di luar kamera tadi yang kita diskusikan, ini menjadikan tantangan dan saya nggak boleh ngeluh. Sama seperti yang sampaikan Pak Prabowo, bila mana kami gagal melakukan upaya-upaya mensejahterakan rakyat, ya saya tentu tidak ingin mencalonkan kembali. Itulah kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih narasumber utama kami pada malam hari ini, Gubernur Banten Andra Soni, juga 3 panelis, Bang Hensat, Faiz, dan juga Pak Fahmi. Terima kasih banyak. Pemirsa, Andra Soni menembus kekuasaan tanpa nama besar, namun justru karena itu ekspektasi publik padanya jauh lebih tinggi. Nah, gini sorotan bukan lagi soal siapa yang ia kalahkan, tapi apa yang bisa ia benahi di Banten. Sampai jumpa di minggu depan di jam yang sama, jam 7 malam. Terima kasih, selamat malam.